Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara li nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Lama. Terus. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur pada Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah, nikmat iman wal Islam, nikmat kesempatan. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melaksanakan salat subuh salat berjamaah. Salawat ma'asalam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, pengikutnya, dan tentunya kita sebagai umatnya selalu berupaya istiqomah mengikuti tuntunan dan ajarannya ila akhiril hayah. Jamaah rahimakumullah, mari kita syukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yang sedang kita rasakan, yang sudah kita rasakan, dan insya Allah selalu Allah memberikan yang kepada kita sekalian. Mari kita syukuri dengan digunakannya untuk kebaikan-kebaikan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Allah memberikan fasilitas sehat, fasilitas hidup, fasilitas kesempatan, semua itu adalah dalam rangka untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh, sehingga kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita tidak lewat begitu saja. Ada dalam hadis dikatakan, ni'matani maghbunun indan nas. Ada dua nikmat yang sering terlewatkan, sering terlupakan, menjadikan kita terlena. Ada dua nikmat. Yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua nikmat kesempatan. Selagi sehat, kurang begitu perhatian dengan ibadah, ya, dengan kebaikan-kebaikan terlewatkan. Begitu sudah sakit, kepengen sehat, ingin banyak ibadah, kan itu. Dan juga nikmat kesempatan. Selagi banyak kesempatan kita terlena, sibuk dengan urusan-urusan yang sifatnya sia-sia. Begitu kita sudah enggak punya kesempatan, sudah waktunya sempit, baru sadar kenapa kita tidak memperbanyak amal soleh, kan. Baik, jamaah rahimakumullah, masih membahas kaitannya dengan infak atau sedekah. Dalam ayat dikatakan, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam hak kita, di dalam harta kita terdapat hak bagi orang-orang yang minta-minta, wal mahrum, dan orang-orang yang tidak minta-minta. Ada orang yang ya berani minta, dan ada orang yang nggak berani. Ada orang yang masih menjaga izzah, menjaga harga diri, sampai-sampai ya nggak punya pun wis meneng baiklah gitu. Ada yang harus ya datang walaupun dengan malu-malu, dengan pelan-pelan untuk mengungkapkan keinginannya. Ya ada yang begitu. Itu namanya as-sa'il, orang yang minta-minta. Wa fi amwalihim, di dalam harta kita ada sebagian hak mereka, as-sa'ili wal mahrum. Jadi ada yang berani ngomong minta, ada yang juga
diam-diam tapi butuh gitu ya. Yang minta memang sudah dalam kondisi apa nih, wis lah kemaning lah gitu ya. Gimana caranya harus ngomong kan itu. Yang ngomong memang sebetulnya sudah ya, apa yang nggak minta juga tawadhu ya, menjaga izzah harga diri, sehingga ya udahlah diem aja kan itu. Kadang-kadang minta juga nggak dapat gitu kan itu. Jadi maka bukan yang minta, yang tidak minta, yang harus yang itu yang harus memperhatikan adalah yang punya harta. Jangan nunggu orang itu minta. Orang mau ngomong minta itu masih mikir-mikir. Pertama datang ngobrol ngalor ngidul, ujung-ujungnya sebetulnya saya kesini tuh mau minjem duit, nah gitu. Tapi sampai ke sana itu masih nunggu, kira-kira masuknya lewat mana nih kan itu. Waktu-waktu bicara apa nih kan itu. Begitu sudah ngomong, mohon maaf, aduh, gitu. Sudah ngomongnya pelan-pelan, hati-hati bagaimana masuknya. Begitu sudah diomong, mohon maaf, ya nggak apa-apa gitu. Sebetulnya ya kita nggak nunggu mereka minta, ya, tapi kita yang harus punya hak, punya kewajiban untuk mengeluarkan dari harta kita itu kan itu. Maka di dalam ayat dikatakan wa ammasaila fala tanhar, wa ammasaila fala tanhar. Jadi terhadap orang yang minta-minta fala tanhar, jangan diapakan. Pertamanya kan fa ammal yatima fala taqhar, terhadap anak-anak yatim jangan kamu apa bahasanya takar itu gegabah atau sembrono gitu ya. Wa ammas sa'ila fala tanhar, terhadap orang yang minta-minta jangan kamu bentak. Gitu, jadi minta aja kan itu, enggak dikasih lagi kan itu. Jadi wa ammas sa'ila fala tanhar. Yang minta itu sudah mikir-mikir mau ngomongnya kira-kira bagaimana, kapan waktunya, kapan tepatnya, itu masih mikir-mikir. Begitu udah ngomong minta, fala tanhar, jangan dibentak. Mending kita ucapkan mohon maaf. Jadi dikatakan qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik dan ucapan maaf khairun, itu lebih baik daripada sedekah, infak yang diiringi dengan marah, bentak, atau ya nggak enak lah gitu. Ngasih tapi nggak nyaman yang bagi yang nerima gitu. Diomongin macam-macam kan gitu. Dalam hadis dikatakan an Hakim ibni Hizam radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun minal yadis sufla wa'da biman ta'ul wa khairus sadaqati an dhahri gina wa man yasta'fif yu'afihullah wa man yugni yastaghni yughnihillah. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ia bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan pemberi, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang minta-minta. Jadi yang minta-minta ini sebetulnya bukan apa namanya, bukan kemauan tapi dorongan, apa kehendak Pak ya, apa terpaksa ya, terpaksa kayak itu. Jadi itu lebih baik tangan pemberi, tangan yang di atas daripada tangan yang di bawah yang minta-minta. Jadi kita harus mencari yang terbaik tuh di atas gitu ya. Di bawah minta boleh cuman ya mikir-mikir kan itu. Wabda biman ta'ul, ya, dan mulailah dari yang menjadi tanggung jawabmu. Wabda biman ta'ul, mulailah memberi itu dari tangan yang apa, dari orang yang menjadi tanggung jawab kita. Siapa tuh? Keluarga.
orang tua itu kan, ya kakak, adik, paman, bibi itu kan ya. Itu menjadi tanggung jawab kita kan itu. Sebab ya seorang laki-laki itu punya tanggung jawabnya pertama kepada keluarganya, ya, kemudian kedua orang tuanya, kemudian keluarga yang sifatnya saudara kandung ya, kakak adik kan itu. Jadi kita tidak boleh hidup nyaman, kecukupan sementara adik kita sendiri terlantar, kakak terlantar kan itu. Jadi babda biman ta'ul, mulailah dari yang menjadi tanggung jawab kita. Kadang-kadang orang kalau sudah punya tanggung jawab keluarga nggak mikirin orang tua gitu kan, udah kan itu urusan rumah tangga kita sendiri urusin. Atau juga orang tua masih dipikirkan, tapi kakak adik kita seperti apa kan itu. Maka kita menjadi tangan di atas, yang paling utama kita perhatikan adalah keluarga, terutama anak istri, kemudian ya kedua orang tua. Orang tua kalau anaknya sudah pergi, sudah masing-masing hidup dengan keluarganya, kadang-kadang orang tua tinggal di tempat sendirian gitu, nggak ada memperhatikan kan itu. Jadi ibda biman ta'ul. Kadang-kadang juga kalau suami banyak memperhatikan orang tuanya, istrinya ikhlas ya, istilah ikhlas itu ya. Kalau orang tua banyak memperhatikan, kalau orang memperhatikan orang tuanya setiap bulan, ini buat orang tua, ini buat adik, ini buat siapa gitu ya. Ini istri ini kadang-kadang itu buat siapa, itu buat siapa kan itu. Jadi ya sebetulnya suami sebagai mas'ul, sebagai yang bertanggung jawab, sudah bisa membagi-bagi dengan yang adil. Ini buat istri, buat anak, ini buat orang tua. Bahkan adik pun yang masih pulang masih perlu dibantu kan itu. Tapi kadang-kadang ya kalau kurang perhatian, ya kalau kurang pemahaman terhadap istrinya, bisa jadi ya ada masalah kan itu. Karena ya kepengennya udah sih nggak usah mikirin sana-sana, udah keluarga kan itu, anak itu juga masih butuh kan itu. Wa khairus sadaqati an dhahri ghina, sebaik-baik sedekah adalah setelah terpenuhi segala kebutuhan kita. Sebetulnya untuk keluarga, untuk orang tua, untuk kakak adik, semua itu adalah termasuk infak ya. Kalau ke keluarga, orang tua, kakak adik itu namanya infak wajib. Walaupun ke orang tua, ke kakak adik sifatnya kondisional. Kalau keluarga, anak istri sifatnya rutin, harus kan itu. Kakak mungkin satu saat ya bisa usaha sendiri. Orang tua mungkin giliran, besok yang ngasih kakak, besok adik, besok yang lain. Anaknya banyak, udah cukup dengan giliran kan itu. Jadi yang sudah nggak kuat usaha itu ya memang tanggung jawab anak-anaknya kan itu. Wa khairus sadaqati an dhahri ghina, sebaik sedekah adalah sedekah yang kita sudah terpenuhi semua hajat kita, kebutuhan kita, baru buat sedekah. Termasuk sebetulnya yang buat keluarga itu juga namanya sedekah kan itu, infak kan, hanya itu infak wajib. Waman yasta'fif yu'afillah, barang siapa yang menjaga harga dirinya dari minta-minta, maka Allah yang akan menjaganya ya. Menjaga diri, menjaga harga diri. Kalau kita minta-minta kayaknya kesannya kan begitu. Baik minta kepada orang lain, minta kepada kakak sendiri, keluarga sendiri, kadang-kadang memang berat kan itu. Ada yang mengatakan daripada minjem ke keluarga, mending minjem ke orang lain. Daripada minta kepada kakak sendiri, mending minta kepada orang lain kan itu. Jadi waman yasta'fif, barang siapa yang menjaga diizzah harga dirinya, maka Allah akan menjaganya. Udah diem aja,
mending ya bismillah, ikhtiar apa gitu daripada kemudian minta gitu. Wa may yastaghni yughnihillah. Berarti siapa yang meminta merasa dicukupi, maka Allah akan mencukupinya. Jadi tinggal ya mohon pada Allah kecukupan, mohon pada Allah untuk dijaga dari minta-minta gitu ya. Ya, terutama dengan ikhtiar, usaha, kemudian dengan duha gitu kan. Duha itu mintanya hanya itu doang kan? Ya. Padahal dengan minta Allahumma rizqna, ya Allah berikan kami rizki, ya udah urusan Allah. Prosesnya mah ya mau banyak, mau pelan, mau cepat, mau bagaimana, di langit dari bumi terserah, yang penting warzuqni. Dalam sholat setiap rakaat ada ucapan itu, Rabbighfirli warhamni warzuqni. Ya Allah sayangilah aku, itu kan, ampunilah aku, berikan kami rizki. Setiap rakaat ada gitu, Rabbighfirli warhamni wasuburni warzuqni. Ada kata warzuqni kan itu. Jadi kita minta itu setiap saat yang mau sholat gitu. Yang nggak sholat nggak pernah minta kan itu. Jadi sebetulnya ya dengan ikhtiar yang maksimal, kemudian dengan doa, jadi taqarrub ilallah harus terus berjalan, mendekat daripada melalui sholat wajib dan sholat sunnahnya, kemudian ikhtiarnya ada kan itu. Walaupun ikhtiarnya itu ya yang penting ada gerakan upaya mencari kan itu, Allah akan memberikan. Ketika Siti Maryam melahirkan Nabi Isa di bawah pohon kurma gitu ya, itu kan habis melahirkan itu kata ibu-ibu mah ya habis melahirin itu lapar banget gitu, kepengen makan gitu ya, habis melahirin itu. Nah terus Siti Maryam itu kan yang nama-nama nggak ada bidan, nggak ada siapa-siapa, sehingga ketika terasa lapar sekali, kata Allah, wahuzzi ilaiki bizidin nahlati, gerakkan pohon kurma itu di apa rane Pak, digoyang-goyang gitu supaya rontok itu pohon buahnya gitu kan. Kata Siti Maryam, bagaimana aku mampu menggerakkan pohon kurma ini? Kenapa? Lemes habis ngelahirin. Pohon kurma ya batanya, pohonnya besar, gimana mau digerakkan itu? Apalagi naik ke atas, gerakkan nggak bisa. Kata Allah, ya gerakkan saja. Walaupun sebetulnya begitu dipegang nggak gerak gitu, tapi berjatuhan buah kurma kan itu untuk ya apa memenuhi kebutuhan. Siti Maryam telah melahirkan Isa kan itu. Jadi surat Maryam dikatakan wahuzzi ilaiki bizidin nahlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Begitu digerakkan tusaqit, berguguran, berjatuhan, rutaban janiyah, kurma rutab. Rutab itu ada ayatnya, rutaban janiyah. Jadi kurma rutab yang begitu banyak gitu. Jadi Siti Maryam bisa apa ada asupan sehingga bisa kuat berdiri, bisa pulang gendong anaknya pulang ke rumahnya kan itu, pulang kan, sehingga masyarakatnya lah kan itu udah nggak punya suami, pulang-pulang bawa bayi kan itu. Udah kata Allah nggak usah ngomong banyak, ngomong apapun diem aja. Tak udah pulang aja gitu. Begitu pulang banyak orang yang pada ngomongin macam-macam. Kata Maryam nunjuk ke anaknya, nggak ngomong tapi nunjuk aja gitu kan. Maksudnya tanyakan saja sama bayi itu. Lebih-lebih warganya masakannya lah sudah mulai ngaco lagi. Masa bayi suruh nanyain, suruh ajak ngomong kan itu. Sebelum diajak ngomong, sebelum ditanyain bayinya terus ngomong gitu. Langsung bayinya ngomong. Jadi saya ini hamba Allah yang diamanai untuk melaksanakan sholat, zakat, dan itu. Jadi bicara dalam posisi belum ditanya sudah ngomong kan itu. Itulah yang namanya mukjizat kan itu. Artinya ya kita juga berharap terus mencari apa mukjizat
dari Allah. Ya, kalau mujizat itu dulu zaman Nabi, kalau sekarang apa namanya? Sesuatu yang memang di luar biasa. Itu bisa jadikan luar biasa kan. Jadi tidak harap kita selalu, ya Allah nggak ada yang nganterin ya, kakak nggak datang nggak nganterin beras, itu nggak boleh. Jadi kita harus ya berupaya, ada ikhtiar dan ada doakan itu. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa 'alal mimbari wa dzakara as-sadaqata wal mas'alah al-yadul ulya khairul badi sufla wal yadul ulya hiyal munfiqah wa sufla hiyas sa'ilah. Di hadis lain dikatakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan dia di atas mimbar lagi khutbah, dan di khutbah itu menyebut sedekah, mungkin perintah, mungkin keindahan, keistimewaan sedekah, wa ta'affuf, dan orang yang menjaga harga diri, nggak minta gitu, wal masalah, dan menyebut juga terhadap minta-minta kan itu. Kemudian Rasulullah mengatakan al yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan yang di atas itu lebih tangan yang di bawah. Fal yadul ulya hiyal munfiqah, tangan di atas ada tangan yang memberikan infak, tangan yang di bawah tangan yang minta-minta. Jadi tentang sedekah ini kita selalu berupaya ya fisirri wal alan, fisarra'i wad darra'i. Ya, di surat apa Pak yang dikatakan alladzina yunfiquna fisarra'i wad darra'i. Surat Al-Imran. Orang-orang yang selalu menginfakkan sebagian hartanya fisarra'i dalam kondisi lapang, wadharra'i dan dalam kondisi sempit. Kalau dalam kondisi lapang memang ada gampang gitu ya, walaupun kadang-kadang sulit juga gitu ya. Dalam kondisi lapang itu gampang ya, walaupun kadang-kadang sulit kan itu. Kemudian wadharra dalam kondisi sulit. Dalam kondisi sulit kita mau infak susah ngatur-ngaturnya. Ini buat di rumah, ini buat ini, susah ngaturnya. Gitu. Maka dikatakan di hadis tadi sedekah yang lebih baik itu adalah sedekah yang setelah kebutuhan kita terpenuhi, nggak ada beban. Tapi kalau sedekah dalam kondisi sulit, sempit gitu ya, buat kita ngatur-ngatur itu adalah ya beban, dibagi-bagi, diatur-atur buat bisa sedekah itu memang ya agak sulit kan itu. Walaupun dikatakan dalam hadis khairus sadaqati min juhdil muqil, sebaik sedekah itu adalah dari kondisi yang begitu sangat sulit. Dalam kondisi sulit saja masih mau berinfak, apalagi dalam kondisi lapang. Tapi sebaliknya kalau dalam kondisi lapang susah gitu ya, maka apalagi dalam kondisi sempit. Enak jawabnya, apa yang mau saya berikan gitu ya. Tapi kalau dalam kondisi sempit masih bisa ngatur-ngatur untuk bisa infak, itu dikatakan khairus sadaqah. Bahkan Allah mengatakan yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, dan bahasanya fil mudhari. Artinya apa? Terus menerus. Yunfiquna itu terus menerus sedekah, infak dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit tetap bersedekah, tetap berinfakkan itu. Jadi itu yang dikatakan salah satu daripada muasofat atau kriterianya orang bertakwa. Bisa dikatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga yang seluas langit dan bumi itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Jadi salah satu kriterianya yang paling awal disebut di ayat itu adalah yang berinfak dalam kondisi lapang dan dalam kondisi sempit. Jadi kalau orang dalam kondisi sempit masih mau bersedekah, masih mau berinfak, membagi hartanya, maka lebih mudah kalau dalam kondisi lapang. Kadang-kadang yang kondisi lapang juga mikir-mikir, gelatine suwe Pak,
nyari-nyarinya kan itu. Nih dompet mewakeh, cuma nyarinya yang mana nih kan itu sulit, begitu nggak ketemu nggak jadi itu. Padahal ya kadang-kadang kita mau ngasih sedikit malu, ngasih banyak memang sayang kan itu ya. Justru kita tuh memang harus malu, itu harus kita miliki ya. Karena Rasulullah mengatakan al-imanu bid'un wasittuna syu'batan. Iman itu memiliki lebih dari 60 cabang. Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah bagian daripada iman. Tapi kalau malu mau berbuat kebaikan itu nggak masuk. Malu yang bagian iman itu adalah malu kepada Allah. Apa? Allah memberikan kita sehat, memberikan kita kesempatan, memberikan kita harta dan sebagainya, rizki itu. Tapi harusnya malu kalau kita tidak sedekah, tidak infak kan itu. Kenapa? Uang itu dari saya, kata Allah, sehatnya, terus kesempatannya, rizkinya semua dari Allah. Begitu Allah merintahkan wa anfiqu mimma, dari sebagian dari yang kami rizkikan, enggak semua, sebagian dari yang kami rizkikan. Kemudian enggak melaksanakan perintah itu, tidak infak, tidak sedekah, harusnya di situ malu. Daripada malu mau sedekah sedikit, lebih baik malu pada Allah. Ya, Allah menyuruh sedekah malah kita enggak kan itu. Harusnya malu. Kenapa? Rizki ini dari Allah kan itu. Nikmat ini dari Allah. Kenapa kita disuruh sholat, disuruh berbuat baik, nggak mau, padahal semua itu sarananya dari Allah kan itu. Jadi baru dikatakan al haya'u syu'batun minal iman. Malu itu sebagian dari iman kan itu. Bukan ya, kata dalam hadis dikatakan kalau kamu mau melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, jadi lihatlah ke atas. Ada apa di atasnya? Lihat Allah gitu ya. Tapi kalau nggak bisa lihat ke atas, lihatlah ke bumi. Ya, kenapa? Banyak orang kan itu ya. Kalau nggak bisa lihat ke atas, nggak lihat ke bumi, nggak manfaat ke atas, nggak manfaat ke bumi, nggak ngaruh lihat ke atas juga, nggak ngaruh ke bumi juga, maka anggaplah dirimu bagian daripada hewan. Hadisnya begitu. Anggaplah dirimu bagian daripada hewan. Kenapa? Sama Allah nggak malu, memang nggak kelihatan Allahnya, tapi Allah melihat kita. Dan di dalam bab itu dikatakan ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita ibadah itu kita seakan-akan melihat Allah. Kalau kamu nggak percaya Allah, maka Allah melihat kamu. Selalu menyadari bahwa Allah melihat kita. Jadi kita malu. Kenapa? Karena lihat Allah pun kita nggak melihat Allah kan itu. Tapi kalau dengan manusia, ya selagi nggak ada orang, ya nggak ada yang tahu, nggak malu kan itu. Kalau CCTV gampang bisa ditutupin gitu kan. Jadi selagi nggak ada orang, ya nggak ada malu kan itu. Baru di situ dikatakan malu bagian daripada iman. Ada yang malu tapi bukan dari iman. Apa tuh? Mau ikut ngaji malu. Itu kan. Ada di sini dibuka tahsin itu ya. Dalam rangka memperbaiki bacaan. Saya mau gabung ikut ngaji memperbaiki bacaan, malu. Kenapa? Nggak bisa. Justru nggak bisa itu, harus datang itu. Atau malu kenapa? Ya sudah tua. Justru harus malu, harus datang gitu, daripada malu nggak datang kan itu. Malu yang termasuk bagian daripada iman itu adalah saya mau minta, nggak enak, malu, nah nggak apa-apa, masih mau menjaga harga dirinya kan itu. Jadi al haya'u syu'batun minal iman, malu itu adalah bagian daripada iman. Maka tentu ya ditempatkan di mana malu ini. Kalau ditempatkannya di tempat kebaikan, saya mau sedekah malu, saya mau ikut ngaji malu,
Saya mau datang ke masjid berjamaah malu, kenapa? Nggak pernah. Begitu datang takut ada yang ngeliatin, nggak ada yang ngeliatin. Paling-paling ya Pak Hilman nyalamin ahlan wa sahlan, selamat bergabung di masjid. Dia omong begitu malu kali ya gitu. Jadi kadang-kadang perasaannya diliatin sama orang lain. Bagi orang baru masuk gitu kan, kayak ngeliatin malu lah kan itu. Walaupun dekat masjid, walaupun tapi karena nggak biasa masuk, begitu masuk gabung terasa ada yang ngeliatin kan itu. Jadi sebetulnya malu itu bukan apa salah menempatkan itu. Jadi justru malu itu kalau kita nggak ke masjid, kenapa? Oh rumah kita dekat, malu dong sama yang jauh. Datang kita dekat nggak datang. Contohnya seperti itu adalah malu yang sebenarnya. Kalau memang kita ya untuk kebaikan malu itu nggak boleh kan itu. Bab al-mannan bima a'tah. Bab apa menyebut-nyebut terhadap apa yang ia berikan. Al-mannan bima a'tah, menyebut-nyebut terhadap apa yang ia telah berikan, telah infakkan. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau kita menyebut-nyebut apa yang sudah kita infakkan, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama supaya orang tahu, supaya orang ngasih jempol. Kemungkinan kedua apa? Kalau kita nyebut-nyebut, saya cerita-cerita gitu ya, saya telah nyumbang sekian gitu kan. Kemungkinan pertama hebat. Kemungkinan kedua apa? Semoga orang itu ngikut gitu kan. Dengan saya kemarin nyumbang itu loh gitu kan. Itu kan. Harapannya apa? Semoga orang yang diajak ngobrol ini nyumbang. Tapi ada lagi jeleknya, harapannya nah hebat Bapak. Kan itu ya nggak boleh kan itu. Itu namanya mannan gitu ya. Jadi mannan itu menyebut-nyebut terhadap apa yang sudah ia berikan, infakkan. Dalam Al-Quran dikatakan alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza la fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Al-Baqarah 262. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, summa la yutbi'una, kemudian tidak diikuti dengan manna, dengan menyebut-nyebut. Saya udah ngasih, saya udah nyumbangkan itu. Dan tidak menyakiti si penerima. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka baginya tidak ada rasa khawatir, tidak rasa takut kalau nanti uangnya kehabisan. Ya, kalau nanti dimarahi sama siapa gitu kan. Jadi fala khaufun, merasa aman. Di dunia merasa tenang, nyaman, kita sudah memberi, di akhirat Allah sudah menjanjikan. Wala yahzanun, dan tidak merasa sedih. Justru sedih itu kalau kita lewat, sudah jauh, kasihan ya, kan itu. Ketemu sedihnya gitu. Jadi kalau infak kita sudah ditaruh, diam, itu lebih aman. Daripada kemudian kita naruh, kemudian cerita, bicarakan sampai-sampai yang menerima pun kesinggung, gitu kan? Terasa dia nggak nyaman lah gitu, yang menerimanya. Itu yang tidak boleh kan itu. Jadi la yutbi'una ma anfaqu, tidak disertai apa yang telah dibakar itu dengan ucapan-ucapan ya yang menyakiti si penerima, atau ya dengan disebut-sebut infaknya sehingga ya menjadi muncul sifat rianya. Jadi kalau diumumin di pengeras suara masjid itu kan, alhamdulillah Bapak Mulyono sudah memberikan infaknya 10 juta. Diulang lagi 10 juta. Oh, Pak Mul duduk sana dengerin itu pengumuman tuh. Ya, punya dua makna ya. Pertama, ayo dong kamu, gitu kan, bisa begitu. Atau nggak perlu disenggol juga, iya ya,
Amul aja segitu kan itu. Zaman sahabat Rasulullah SAW, Umar bin Khattab sama Abu Bakar itu saingan. Jadi punya Umar bin Khattab bawa separuh hartanya. Ya Rasulullah, ini separuh hartaku buat infak. Datang Umar bin Khattab, saya semua hartanya tak kasih. Dan itu. Jadi berlomba gitu ya. Jadi ketika mendengar Pak Amul 10 juta kan itu, saya juga bisa 20 juta kan, kan gitu, langsung kan itu. Jadi boleh diumumin, tapi yang merasa infak itu ya jangan sampai kemudian besar gitu kan ya, langsung tuh punya saya tuh gitu. Atau mungkin hamba Allah, paling orang nyari-nyari siapa ya kan itu, hamba Allah warga BPI, tapi disebut lagi yang biasa ikut pengajian, sebut lagi inisialnya, mendekati gitu, mendekati kan itu. Tapi kalau hamba Allah saja, ya si anu paling nyari-nyari orang yang banyak uang itu tuh kan itu, belum tentu kan itu. Dalam hadis dikatakan, an Uqbah ibnil Haris radhiyallahu anhu qala shalla bina sallam al-asra fasra'a thumma dakhala al-baita falam yalbas an kharaja faqultu aw qilahu qala kuntu khaliftu fil baiti tibran minas sadaqati faqaditu an abitahu faqasamtuhu. Jadi bab ta'jil as-sadaqah, menyegerakan ya, menyegerakan sedekah gitu ya. Jadi jangan sampai tertunda di kantong, tertunda di rumah ya. Jadi bab ta'jilus sadaqah min yawma ahabbu ta'jil, apa lebih baik menyegerakan sedekah gitu. Dari hadis dikatakan Abu Uqbah bin Al-Haris shalla bi Rasulullah salat bersama kami salat al-asri, salat asar. Suatu saat Rasulullah salat asar bersama Uqbah bin Al-Haris salat asar bersama Rasulullah SAW. Fasra'a, kemudian Rasulullah buru-buru, summa dakhalal baita, dan langsung masuk rumah. Habis salat langsung cabut, langsung pulang masuk rumah. Falam yalbas an kharaja, tidak lama lagi keluar. Faqultu, maka ia berkata, al-qala lahu, ada yang menanyakan, ada persoalan, kuntu khalaftu fil baiti tibron, saya meninggalkan di rumah emas dari sedekah. Sholat asar itu ya ketinggalan emas di rumah, emas dari sedekah, ada yang sedekah emas gitu. Fakari itu an abitahu, maka saya nggak mau kalau itu lama-lama di rumah. Jadi langsung habis sholat asar langsung pulang, langsung keluar lagi, ditanya ada apa sholat buru-buru? Ya saya tadi ketinggalan emas sedekah, ada sedekah emas ketinggalan di rumah, maka segera saya ambil faqasamtu, dan saya bagikan kan itu. Jadi ketika kita sudah ada apalagi yang namanya amil ya, namanya amil itu apa? Pengumpul ya, pengumpul ini maka nggak boleh dilama-lamain, tunda gitu ya, harus disegerakan. Yang punya kita sendiri nggak boleh dilama-lamain. Allah mengatakan anfiqu mimma razaqnakum, apa baru jadi min qabli ayyati ahadakumul maut. Di surat Al-Baqarah dikatakan anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Jadi min qabli yaumil min qabli yaumil la fihi bai'un wala khullatun, yang sudah nggak ada jual beli, nggak ada sedekah, sudah tutup semuanya, pasar sudah nggak ada, kemudian orang minta-minta sudah nggak ada, jangan sampai infak kita nunggu itu. Kenapa? Nggak ada jual beli, nggak ada sedekah, sudah nggak ada kali itu. Jadi berikan sedekah min qabli, sebelum an ya'tiya yaumun, satu hari la bai'un fihi wala khullah. Nggak ada yang nama jual beli, nggak ada saling infak, sudah nggak ada yang terima infak ya, jangan sampai ketemu itu kali itu. Atau di ayat lain di surat Al-Munafiqun dikatakan
min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum datang maut, infakkan. Jangan sampai fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Jangan sampai nanti setelah datang ajalnya kemudian minta pada malaikat Israel, tunggu, jangan sekarang, tunda sehari lagi. Mau ngapain? Fa'as-saddaqah wa akum minas solihin. Kalau saya dikasih waktu ya setengah hari atau sehari lagi, saya mau sedekah. Fa'as-saddaqah wa akum minas solihin, saya akan menjadi hamba-hamba yang soleh dari sedekah itu. Tapi apa kata Allah? Walai yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Lan itu artinya apa? Allah tidak akan mengulur waktu, menambahi waktu bagi orang yang sudah datang ajalnya. Nanti aja sih kali itu. Kenapa? Saya masih ada uang di bawah bantal, mau saya infakkan, nggak ada waktu kali itu. Maka di sini adalah ahabbu ta'jilis sadaqah min yaumiha. Harus itu lebih baik menyegerakan sedekah di hari itu. Jangan sampai hari ini sudah ada, buat besok aja. Kan itu. Jadi bagi amil atau bagi kita sendiri tidak boleh menunda-nunda kesempatan bersedekah. Kalau sekarang sudah ada yang buat disedekahkan, ya jangan sampai ditunggu besok. Rasulullah SAW ingatnya di sholat asar. Di sholat asar, masih ada emas di rumah dari sedekah. Langsung bergegas pulang. Sehingga yang namanya Uqbah bin Amir bin Haris melihat cepat-cepat amat, buru-buru amat kan. Begitu datang lagi balik, ada apa Rasulullah? Saya buru-buru karena saya ingat ada sedekah tertinggal di rumah. Harusnya sudah saya bagikan. Ditinggal sholat asar baru ingat kali itu Rasulullah. Ya. Jadi kita juga kadang-kadang ingatnya itu di sholat gitu ya. Dan begitu sholat ingat, iya ada sedekah di rumah. Itu. Apalagi titipan, ya titipan yang kemarin di bab ini sudah disampaikan, ada nitip di masjid gitu ya, nitip nanti kalau ada ini bagikannya, lupa gitu, atau nanti aja lah, sekarang mau orangnya banyak nggak kebagian, ya walaupun orangnya banyak nggak semuanya berharap gitu ya, paling dilihat secara mata yang sudah biasa melihat, oh ini sudah ketahuan kan. Jadi ini ada sekian amplop ya, yang lain ya sudah, jangan yang lain ngarepin saya enggak, ya udah gitu. Justru yang baik itu yang ngasih, bukan yang minta gitu kan. Al-yadul ulya, tangan di atas, begitu enggak dapat saya enggak ya. Makanya ya kalau kita enggak dikasih itu berarti alhamdulillah, bukan ya nggak dikasih marah-marah gitu kan. Nggak dikasih alhamdulillah berarti saya tidak termasuk mustahik, nggak termasuk orang-orang yang fakir miskin gitu tapi ya alhamdulillah nggak dikasih kan. Berarti menilai saya masih termasuk orang-orang yang dianggapnya mampu. Nggak apa-apa gitu, walaupun nggak mampu tapi dinilai sama petugas amil zakat saya mampu, dia biarin kan itu. Jangan protes kan itu. Bersyukur kan itu, berarti itu merupakan doa kamu orang mampu kan itu. Bab at-tahridi ala sadaqati wasyafaati fiha. Bab tahrid. Jadi tahrid itu mengajak saudara, mengajak teman untuk sedekah. Wasyafaati fiha, dan juga membantu. Bantu apa? Saya tak bagiin. Kamu tuh harus sedekah sepat gitu. Itu namanya tahrid. Jadi menyuruh, menyegerakan dorong-dorong orang lah suruh sedekah. Kan di sana dikatakan di antara orang yang jatuh berbagai kesulitan itu adalah, pertama adalah kalla balla tukrimunal yatim wala tahabbuna ala ta'amil miskin. Jadi di Al-Maun juga dikatakan alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi
tak yahudu itu tahrid itu artinya ya ngompori, ngajak kan itu. Ngajak orang suruh bersedekah kan itu bagian daripada apa tugas kita. Jadi kalau dilihatnya orang mampu kasih itu tuh kan itu. Jadi itu namanya at-tahrid. Bahkan bila perlu wasyafaati fiha, membantu. Tak bantuin, tak bagiin kan itu. Saya pernah ngajak ngebantuin perusahaan yang di sebelah sana gitu ya. Jadi kewalahan yang pernah saya sampaikan, kewalahan ngebantu ngebagikan infak. Jadi saya bantu, Pak, saya bantu, kalau kasih sebagian saya bantu untuk kita bagikan. Kasih ke saya 50 juta. Tak bagiin daripada dia sibuk ngatur sampai ribut kan itu. Ini saya bantu kan itu. Saya punya data ini fakir miskin sekian, ini sekian-sekian. Terserah Bapak mau ngasih berapa? Kasih 50 juta. Itu namanya asyafa, membantu ya, menyebarkan, menguakan infaknya orang itu kan itu. Daripada dia laksanakan sendiri, dikeroyok orang gitu kan. Mungkin pernah Pak Haji Hamdi ketika bagi-bagi infak di jalan menuju Masjidil Haram gitu ya. Begitu ngeluarin sedikit, yang lain datang semua nyerbu kan itu. Sini tak bantuin gitu kan. Jangan bahan di sini nanti keroyok kan itu. Nanti direbut yang ada di tangan gitu. Coba kalau Bapak lihat di Cirebon, ya dari bis menuju tempat ziarah itu ditutup pintunya, nggak boleh lewat, harus ngisi kotak dulu, harus sedekah dulu. Pokoknya nggak bisa masuk ke tempat makom itu kan itu, harus ngisi kotak atau ngasih dulu. Wajib begitu ngasih keluar ketarik banyak, habis semua direbutkan itu. Nah itu ya harus itu. Apakah syafaah itu? Bukan syafaah, itu namanya maksain kan itu. Jadi kita bisa membantu, kasih tahu Pak kalau mau infak ya disiapin, jangan sampai ngambil dompet, ngambil tas dibuka-buka habis gitu. Jadi syafaah itu kita membantu menyalurkan apa gitu kan. Jadi daripada ngeluarin sendiri dikeroyok gitu ya, dikeroyok malah nggak teratur, acak-acakan sampai ini dapat banyak ini nggak dapat gitu. Mending saya bantu. Itu sama pernah saya sampaikan di sini apa di mana gitu. Jadi kalau istri itu mengeluarkan infak dari harta suami dan tidak merusak kondisi keuangan dapur, itu istri dapat pahala, suami dapat pahala, termasuk pembantu yang ngamanin itu dapat pahala, termasuk yang nyalurin, yang membantu. Pak saya bantu, semuanya dapat pahala yang sama, tidak mengurangi pahala satu di antara yang lainnya. Suami dapat pahala karena suami yang nyari, istri dapat pahala karena istri yang ngasih gitu ya. Tapi tidak merusak, mengganggu keuangan dapur. Jangan sampai istri sedekah, giliran makan nggak ada makannya, nggak makan, nggak kebeli beras, nggak kebeli. Kenapa? Tadi uangnya saya infakkan. Itu namanya merusakkan itu. Tidak merusak gitu ya. Cukuplah diatur-aturkan itu. Termasuk pembantu juga kebagian karena mengamankan sedekah itu, ya termasuk yang membantu juga, membantu nyalurin, dapatkan itu. Maka ketika kita melihat orang sedekah sampai dikejar-kejar orang banyak gitu ya, nggak nyaman, mending Pak saya bantuin Pak, saya salurkan itu. Jadi apa namanya? Jadi bantuin kan itu namanya asy-syafa'atu fiha kan itu. Jadi kita menyuruh dan kita bantuin itu dapat pahala. Tapi jangan nyuruh doang. Kalau kita punya juga kita keluarin. Jangan sampai kena ayat kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sebesar-besar dosa dari Allah itu bagi orang yang ngajak tapi orang lakoni kan ngajak gitu ya. Jadi ya masalah infaknya mau di mana gitu ya. Allah yang tahu gitu. Tapi Allah yang akan memberikan azab begitu berat bagi orang yang ngajak doang, provokator doang gitu. Ayo serbu gitu kan.
dia mah ya hancur loh kan itu. Jadi orang yang suruh masuk, masuk kamu depan, serbu, jorokin gitu kan. Dia mah dorong-dorong doang, malah ya orang itu jatuh kita tepuk tangan itu ya. Kata Allah, kabura maqtan indallah antaqul ma la taf'alun. Jadi besar dosa dari benci dari Allah bagi orang yang nyuruh tapi tidak mengerjakan. Jadi kita nyuruh, kita kerjanya di mana kapan? Ya kita sadar bahwa kita tuh nyuruh orang kan itu. Atau dalam sebatas kita nyuruh doang, memang ada anjurannya. Mandalla ala khairin kafa'ilihi. Barang siapa mengajak kebaikan itu dapat pahala seperti orang yang mengerjakan. Tapi kita juga kerjakan, jangan ngajak-ngajak doang. Ini ngajak infak. Tak bantuin, dapat pahala. Tapi kita juga punya saya, tak keluarin kan gitu. Jangan orang terus dikejar-kejar suruh infak, kita enggak kan itu. Jadi ibda biman ta'ul, mulailah dari kita. Ibda binafsik, mulai dari diri kita kan itu. Jadi di hadis ini dikatakan kita harus juga kita mengajak orang lain dan kita juga membantu sedekah orang itu sehingga ya kita kebagian pahalanya. Tapi kita juga tidak hanya membantu saja, tidak hanya kita nyuruh saja, tapi kita juga memberikan itu dengan tetap wa'atal mala ala hubbihi. Wa'atal mala, berikan harta itu atas harta yang masih kita sukai, ala hubbi, kepada siapa? Dawil kurba, kerabat-kerabat kita, keluarga kita, wal yatama, wal masakin, itu merupakan bagian daripada kewajiban kita. Baik, Bapak rahimakumullah, itu mungkin yang kita sampaikan pagi ini adalah terakhir sampai bab mengajak dan membantu orang lain untuk bersedekah. Bamul ya, mengajak dan membantu. Jadi kita ngajak, yuk sedekah yuk. Kalau kita bantu, ya kita sayang bagikan sebagian, apa-apa kan itu, membantu kan itu. Daripada bagi sendiri dikeroyok orang banyak, direbut, dikurir kemana-mana, maka kita bantu aja kan itu. Mudah-mudahan ya kita kapanpun bisa memberikan sebagian harta kita untuk para yang membutuhkan, doa sekitar kita, dan ini adalah merupakan bagian daripada ibadah maliyah kita, kewajiban dari sisi harta kita yang Allah katakan wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, bahwa di dalam harta kita itu ada hak kewajiban harus dikeluarkan untuk yang minta dan yang tidak minta. Kalau yang minta ketahuan minta, yang nggak minta ini saya mau ngasih kesinggung gitu kan, apa tolong ini infak saya, oh jangan. Ya kadang-kadang kita melihat orang yang tidak minta ini, ya butuh nggak ya. Tapi kalau memang tetangga, teman dekat itu tahulah dia tuh kerja bagaimana, pendapatannya bagaimana, kita tahu kan itu. Walaupun nggak minta, kita tahu bahwa orang ini sebetulnya nggak punya. Kenapa? Kita tahu sehari-harinya dia usahanya apa, ininya apa, kita tahu. Jadi walaupun nggak minta, kita tahu bahwa itu orang ya perlu dibantu kali itu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan untuk selalu bisa membantu orang lain. Ini adalah merupakan bagian daripada kewajiban kita, dan semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.